Hai Sobat Hijau, selamat datang di channel Ditjen PPKL dalam acara podcast Keliling Bumi, Kenali Lingkungan Bareng Bumi, persembahan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perkenalkan, saya dengan Bernie Pitt yang akan menjadi host pada episode podcast Keliling Bumi kali ini. Episode kali ini akan membahas tentang program eko-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan Hulu Migas, di mana pada penilaian proper periode tahun 2021 dan 2022 mendapatkan penilaian eko-inovasi yang tertinggi. Hari ini telah hadir dua perusahaan, yaitu dari JOB Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi atau yang dikenal dengan JOB Tomori, serta dari Pertamina Hulu Energi Jambi Merang atau yang dikenal dengan PHE Jambi Merang. So, Sobat Hijau tetap di channel ini, jangan di skip sebab kita akan berbincang langsung dengan narasumbernya. Baiklah Sobat Hijau, saat ini di studio podcast Keliling Bumi telah hadir dua orang narasumber, yaitu Mas Ardi Wiratma dari JOB Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi dan Mas Ari Budiono dari Pertamina Hulu Energi Jambi Merang. Selamat siang Mas Ari dan Mas Ardi, selamat datang di studio podcast kami. Selamat siang Mas Benny. Baik, selanjutnya mungkin tak kenal maka tak sayang, boleh dong sedikit memperkenalkan diri, apa sih posisinya saat ini dan perannya dalam tim manajemen lingkungan. Halo Sobat Hijau, perkenalkan saya Ardi Wiratma. Untuk kesehariannya saya bertugas sebagai Production Planner Supervisor sekaligus sebagai anggota tim manajemen lingkungan untuk aspek emisi dari JOB Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi atau yang kita kenal sebagai JOB Tomori. Salam kenal. Halo Sobat Hijau, saya Ari Budiono dari PHE Jambi Merang. Sehari-hari saya sebagai asisten manajer RAM PHE Jambi Merang dan alhamdulillah di tahun 2022 saya ditunjuk sebagai ketua proper PHE Jambi Merang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk perkenalannya Mas Ari, Mas Ardi. Baik, mungkin yang pertama kita akan mencoba membahas dulu dari JOB Tomori. Mas Ardi, JOB Tomori ini seperti diketahui mendapatkan penilaian tertinggi untuk aspek 3R limbah non B3. Ya, dengan program inovasinya adalah Loki Monster House. Apa sih Loki Monster House ini? Namanya ngeri nih. Ada monster-monsternya nih. Mungkin boleh bantu dijelaskan supaya Sobat Hijau sekalian bisa lebih tahu. Oke, Mas Ferry. Jadi program Loki Monster House ini merupakan inovasi JOB Tomori untuk pembuatan bangunan yang mampu bertahan dan tidak runtuh apabila terjadi gempa bumi. Dan bangunan ini juga didesain supaya proses konstruksinya bisa lebih singkat dibandingkan dengan pembuatan bangunan untuk bangunan konvensional. Kurang lebih singkatnya ini adalah semacam rumah tahan gempa, seperti itu. Jadi Loki Monster House itu adalah rumah tahan gempa ya, bukan rumah yang di dalamnya ada monsternya. Oke, Sobat Hijau, mungkin Pak Ardi boleh dijelaskan apa sih kira-kira yang menjadi latar belakang dari munculnya inovasi rumah tahan gempa ini? Ya, jadi ada dua hal yang melatar belakangi munculnya program rumah tahan gempa Loki Monster House ini. Yang pertama itu karena ada hasil dari studi geohazard dan tsunami dari LAPI ITB yang menunjukkan bahwa lokasi area lapangan Senoro tersebut termasuk dalam kategori tempat yang memiliki tingkat kegempaan yang relatif tinggi, yaitu rentang 0,26 sampai 0,35 G di batuan dasar atau 0,33 sampai 0,42 G di permukaan. Jadi memang frekuensi gempa ini cukup sering terjadi di sana. Kemudian yang kedua, JOB Tomori ini juga memiliki komitmen untuk mengurangi volume limbah padat non B3 yang dihasilkan. Demikian juga dengan emisi gas rumah kacanya. Dari studi life cycle analysis yang dilakukan, setiap tahunnya itu JOB Tomori menghasilkan kurang lebih sekitar 100 ton sampah dan 18 ton CO2 ekivalen untuk emisi gas rumah kacanya. Karena dua faktor tersebut, JOB Tomori mencoba untuk membuat inovasi atau program yang dapat memitigasi potensi bahaya gempa atau geohazard di lingkungan sekitar lapangan Senoro, sekaligus juga bagaimana ini bisa mereduksi atau mengurangi volume limbah padat non B3 yang dihasilkan. Bagaimana dengan
konsep dari rumah tahan gempa ini? Apa sih kira-kira yang membedakan antara rumah tahan gempa ini dengan rumah tahan gempa yang lainnya? Jadi Loki Monster House ini konsepnya adalah pembuatan rumah dengan metode modular interlock. Jadi modular interlock itu di mana sambungan antara kayu, penopang atau rangka rumah itu ini dihubungkan dengan interlock dari material stainless steel yang tidak memerlukan pengeboran atau pemakuan dalam penyambungannya. Untuk satu material interlock stainless steel ini dapat digunakan untuk menyambung kurang lebih 4 balok kayu ya sebagai rangka rumahnya. Itu yang pertama. Dan untuk konstruksinya sendiri, modular interlock ini dapat dikonstruksi secara knockdown. Jadi setelah rangka rumah ini jadi difabrikasi di luar, ini dapat langsung didudukkan di atas fondasi rumah yang telah didesain. Itu untuk pembuatan rangka rumahnya. Sedangkan untuk alternatif dinding rumah, itu digunakan material ecobrick yang berasal dari pemanfaatan limbah plastik dari Geobeton Mori. Selain itu juga kita akan memasang GRC root yang digunakan sebagai dinding untuk pelindung ecobrick tersebut dari bahaya panas atau kebakaran. Kemudian dengan konsep ini, bangunan rumah tahan gempa Loki Monster House ini menjadi sedikit berbeda dari rumah cepat bangun yang saat ini mungkin sudah ada, seperti rumah prefabrikasi, rumah instan sederhana sehat, rumah dom, bangunan rumah rakyat tahan gempa, ataupun rumah tahan gempa berbahan unplasticide polyvinyl chloride. Dan saat ini Geobeton Mori juga sedang dalam proses untuk pengurusan hak paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Baik Pak Ardi, dengan adanya program Eko Inovasi ini nih, tentunya yang diharapkan adalah akan membawa dampak atau manfaat. Seperti apa sih manfaat yang dirasakan baik untuk perusahaan, lingkungan, dan juga untuk masyarakat? Ya, jadi program ini sangat memberikan manfaat yang banyak ya, baik itu bagi perusahaan, ataupun bagi lingkungan, ataupun bagi masyarakat sekitar. Bagi perusahaan dan lingkungan, kami bisa melakukan pengurangan limbah plastik untuk bahan baku pembuatan ecobrick untuk rumah tahan gempa Loki Monster House tersebut. Sebagai gambaran, untuk pembuatan rumah dengan ukuran 6 meter kali 6 meter, setidaknya kita bisa mengurangi limbah plastik itu sekitar 0,78 ton. Otomatis dengan pengurangan limbah plastik tersebut, mobilisasi kendaraan untuk pengangkutan limbah ini juga akan berkurang. Sehingga emisi dari gas buang dari kendaraan bermotor atau gas rumah kaca ini juga akan berkurang. Diperkirakan pengurangan emisi gas rumah kacanya ini sekitar 0,28 kg CO2 ekuivalen. Itu dari sisi manfaat bagi perusahaan dan lingkungan. Sedangkan bagi masyarakat, saat ini masyarakat sudah bisa menggunakan rumah model yang sudah dibangun oleh Geobeton Mori, yaitu rumah pemberdayaan ibu dan anak Siboli. Dan masyarakat juga dapat mendapatkan transfer pengetahuan bagaimana untuk membangun rumah tahan gempa dengan metode Loki Monster House tersebut. Diharapkan nantinya masyarakat ataupun kontraktor lokal dalam membangun rumah dapat menerapkan konsep tersebut sehingga dapat memitigasi bahaya dari gempa bumi yang cukup sering terjadi di sekitar lapangan Senoro. Pak Ardi, tadi kita semua Sobat Hijau sudah mendengarkan manfaat yang sangat luar biasa ya dari Eko Inovasi Rumah Tahan Gempa ini. Tapi terus terang yang bikin penasaran, bagaimana sih implementasinya, Mas Ardi? Susah nggak? Sebenarnya tidak terlalu susah ya. Jadi saat ini sudah ada satu rumah model yang menggunakan konsep rumah tahan gempa Loki Monster House tersebut, yaitu rumah pemberdayaan ibu dan anak Siboli. Saat ini rumah tersebut digunakan sebagai sarana fasilitas anak-anak untuk bermain, belajar, ataupun bagi ibu-ibu yang tinggal di sekitar lapangan Senoro untuk membuat kerajinan tangan atau juga berdiskusi tentang pola pengasuhan anak. Jadi untuk implementasinya saat ini sudah mulai diterapkan di lapangan Senoro. Tentunya Sobat Hijau juga pengen tahu, rumah tahan gempa ini benar-benar tahan gempa nggak? Aman nggak ya? Nah, Mas Ardi, apakah sudah ada kajian eksternal terkait dengan rumah tahan gempa ini? Ya, jadi saat ini Geobeton Mori sudah bekerja sama dengan konsultan independen dari Badan Riset Inovasi Nasional ya, atau BRIN, untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun ini atau rumah tahan gempa Loki Monster ini sudah memenuhi standar bangunan tahan gempa dengan kajian-kajian atau studi yang meliputi antara lain
analisa struktur, kemudian terkait analisa beban, dan juga analisa beban gempa sesuai dengan SNI nomor 03-1726-2012. Jadi bisa dipastikan bahwa bangunan ini sudah cukup aman untuk ditinggali ataupun digunakan dalam area yang relatif memiliki tingkat kegempaan yang tinggi. Baik, Mas Ardi, ini sangat menarik sekali. Sudah bisa diimplementasikan, aman lagi. Nah, kira-kira apa nih harapan dari inovasi ini untuk kedepannya? Ya, jadi besar harapan kami bahwa program Rumah Tahan Gempa Loki Monster House ini dapat direplikasi secara masif ya, terutama bagi masyarakat yang tinggal atau berdomisili di sekitar area lapangan Senoro. Ataupun nanti tidak menutup kemungkinan ini diimplementasikan juga oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki tingkat kegempaan relatif tinggi juga gitu. Jadi semoga ini juga bermanfaat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Sobat Hijau tidak kalah menarik. THE Jambi Merang seolah tidak ingin berhenti melakukan inovasi setelah sebelumnya mendapatkan penghargaan efisiensi energi, Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Muda pada periode tahun 2020. Pada penilaian proper kali ini pun mendapatkan penilaian yang tertinggi untuk aspek 3R limbah B3. Pak Ari, boleh tolong bantu dijelaskan apa sih itu program Smart Flush Trainer itu? Oke Mas Birli dan Sobat Hijau, coba kita jelaskan tentang apa itu Smart Flush Trainer. Mungkin kalimatnya agak ini ya, smart, cerdas, trainer yang cerdas. Kita sebutkan, Smart Trainer adalah program inovasi unggulan dari PHI Jambi Merang dalam rangka pengurangan limbah B3 yang timbul dari timbulan majun dan juga ada sarung tangan bekas yang digunakan saat pembersihan strainer pada flank yang berukuran besar. Strainernya kebetulan itu strainernya berukuran 12 in flanknya, yang sebelumnya menghasilkan limbah sekitar 0,24 ton menjadi 0,12, artinya terjadi pengurangan 50% dari limbah sebelumnya. Dan secara detailnya alat ini merupakan suatu saringan memiliki desain yang unik dan simple, di mana pada bagian bawah saringan pada umumnya itu tertutup, tetapi ini terbuka bawahnya, sehingga kalau ada operator lapangan rutin setiap hari dia mendrain, maka kotoran yang menempel di strainer itu akan terbuang. Tetapi ditambahkan juga alat ini, Mas Berni, Sobat Hijau, itu ada tambahan alat khusus seperti stick yang dimasukkan dalam strainer tersebut sehingga membantu untuk membersihkan ketika ada kotoran yang bandel menempel di strainer tersebut, maka akan disemprot dengan menggunakan air sehingga kotoran tersebut akan hilang, Mas Berni, dengan maksimal dengan menggunakan alat stick tersebut, sehingga tujuan akhirnya pompanya tidak jadi plugging atau istilahnya dalam operasi itu mampet dan pompanya berhenti. Gitu Mas Berni dan Sobat Hijau. Baik Pak Ari, mungkin kami juga ingin tahu nih, kira-kira apa sih yang memotivasi atau menjadi latar belakang munculnya inovasi tersebut Pak? Ide ini muncul karena adanya potensi pencemaran lingkungan dan kecelakaan kerja dari proses pembersihan saringan pompa amin yang dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan membongkar pasang flank pompa tipe T. Kita strainer yang lama namanya tipe T. Itu ukurannya besar Mas Berni dan Sobat Hijau, 12 in, kalau diukur itu sekitar 30 cm ya, cukup besar ya. Itu maka perlu 4 orang untuk membuka itu. Sehingga kami teman-teman lapangan berinovasi bagaimana caranya sih agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan kecelakaan kerja karena ukuran yang sangat besar tersebut ya. Maka tercetuslah alat namanya Smart Flush Trainer itu. Pak Ari, kami ingin tahu nih, bagaimana sih cara mengimplementasikannya atau bentuk implementasinya di lapangan saat ini seperti apa? Ya, ini kita tambahkan juga ya bahwa inovasi Smart Trainer ini diimplementasikan di mana atau dipasang di mana sih? Karena kebetulan Jambi Merang itu prosesnya gas plant, jadi dia memproses dari
raw gas menjadi sales gas, jadi kondensat. Dan smart flash tanner itu letaknya di salah satu proses di amin system namanya. Amin system itu apa sih? Proses untuk men-treat raw gas agar kadar CO2-nya turun, bisa nanti gasnya bisa dijual. Dalam melakukan inovasi ini, kita tidak bekerja sendiri, mungkin timnya bareng-bareng Mas Berni. Ada tim mekanik, operator atau produksi, ada timnya engineering, tentunya tim Enviro ikut serta. Di mana untuk proses ini pasti perencanaannya dengan matang ya, sehingga metode ini akan mudah dan simpel. Kadang kalau orang bikin alat kalau susah-susah nggak bisa dipakai kan, kita bikin alat yang mudah aja agar mudah aplikasi di lapangan dan teman-teman yang ngoperasiin senang juga. Gitu Mas Berni dan teman Sobat Hijau. Nah, tentunya Pak Ari, dari setiap program eko-inovasi tentu yang diharapkan adalah bisa membawa dampak positif. Ya, kira-kira apa saja nih yang bisa di-sharekan kepada Sobat Hijau sekalian, manfaatnya dan dampaknya baik untuk perusahaan ataupun mungkin ada valuasi ekonomi yang lainnya yang bisa disampaikan kepada sahabat Sobat Hijau. Manfaat dari inovasi ini pasti banyak sekali. Tidak hanya satu sisi ya, ini sisi lingkungan saya sebutkan. Pasti mencegah terjadinya pencemaran lingkungan karena akibat dari ceceran limbah kimia yaitu amin itu tersendiri. Kedua, mengurangi timbunan majun dan sarung tangan sebesar tadi 0,12 ton per tahunnya. Yang sebelumnya itu sekitar 0,24, ada penurunan 50%. Yang ketiga, pasti dengan penurunan limbah itu hemat biaya untuk pengolahannya, gitu Mas Barni. Dan manfaat selanjutnya dari sisi operasi atau perusahaan, mencegah terjadinya potensi kecelakaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu flanknya itu ukurannya besar. Kalau bukanya nggak hati-hati, bisa kejepit atau cairannya tumpah. Dibanding modifikasi atau inovasi sekarang yang untuk bersihin itu cukup flanknya kecil, 2 in. 2 in itu cuma sekitar 5 cm, dari sebelumnya 30 cm segini. Ya kan Mas Berni, lebih mudah kan potensinya. Yang kedua, tentu dengan ukuran yang lebih kecil, efisiensi waktu personel yang mengerjakan lebih singkat dan potensi bahayanya bisa direduce. Sekarang dengan inovasi itu cuma 1 jam pengerjaan, dari sebelumnya lebih dari 3 jam. Lagi manfaatnya Mas Berni dan Sobat Hijau, di mana dengan ada inovasi ini dari sisi perusahaan dan konsumen, pelanggan istilahnya ya, mampu mencegah terjadinya LPO. Kalau di dunia migas itu LPO itu lost production opportunity atau kerugian dengan tidak beroperasinya alat karena pompanya tadi yang rusak. Itu bisa kalau dirupiahkan tuh revenue-nya bisa 2,8 miliar per tahun, Mas Berni, Sobat Hijau. Baik, Pak Ari, sangat menarik sekali kita sudah dengar manfaatnya ya. Baik untuk dampak kepada dari sisi waktu, production ya. Nah, tapi kita semua penasaran nih, mau tahu berapa sih biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menciptakan inovasi ini, Pak? Betul Mas Berni, Sobat Hijau. Sebenarnya kalau inovasi biaya mahal, nggak mau dong. Inovasinya kita biayanya yang murah, tapi kalau bisa hasilnya besar, ya kan? Inovasi kita 200 juta habisnya, tapi bisa menghemat biaya pengelolaan limbah per tahunnya itu 205 juta per tahunnya. Jadi kalau life plan atau operasi pabrik kita itu 10 tahun, bisa dihitung berapa banyak penghematan kita. Jadi dari program ini dapat menurunkan limbah B3, ya. Pertanyaan saya berikutnya, dan mungkin juga ingin diketahui oleh Sobat Hijau, apakah program eko-inovasi ini dapat direplikasi atau diimplementasi di perusahaan lain kah, Pak? Pastinya inovasi dari Smart Flash Trainer ini dengan mudah ya, mudah untuk diaplikasikan di dunia migas maupun di dunia non migas. Tetapi semuanya itu harus perlu namanya proses assessment, engineering study, agar inovasi atau modifikasi ini bisa teraplikasi dengan baik di perusahaan tersebut, Mas Berni, dan bermanfaat intinya. Baik, Pak Ari, terima kasih banyak untuk informasinya yang sangat berguna ini. Baiklah Sobat Hijau, selanjutnya kita ingin mengetahui bagaimana sih kedua perusahaan ini dalam upaya membangun iklim riset dan inovasi dalam
upaya melakukan pelestarian lingkungan dan mungkin yang akan dapat memberikan manfaat juga kepada masyarakat. Dan kita akan bertanya langsung ya. Baik, mungkin yang pertama dari Jobeto Mori. Gimana nih Pak Ardi? Ya, Mas Berni. Jadi alhamdulillah ya manajemen Jobeto Mori itu sangat mendukung ekosistem untuk dilakukan riset atau inovasi. Sebagai contohnya di Jobeto Mori itu terdapat berbagai program ya seperti Field Improvement Award. Ini untuk memacu rekan-rekan di lapangan Senoro mengeluarkan inovasinya ataupun ide-ide untuk perbaikan, improvement terhadap operasi yang ada di CPP Senoro supaya berjalan lebih efektif, efisien gitu ya, sehingga memberikan dampak yang positif bagi kinerja di lapangan. Kemudian ada juga Continuous Improvement Program, yang ini biasanya dilombakan dengan sesama APP Pertamina ya, salah satunya mungkin dari PHI Jambi Merang juga gitu. Dan juga program-program lain yang mendorong untuk inovasi, kemudian kreativitas, kolaborasi, dan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan di multiple aspek. Termasuk tentu saja salah satunya terkait aspek pengelolaan lingkungan dan juga pengoptimalan atau pemberdayaan dari masyarakat. Baik, kalau dari Jambi Merang gimana Pak Ari? Ya sebetulnya sama sih kita ya, karena sama-sama Pertamina ya, intinya sama Pertamina. Ya Mas Ardi ya. Betul, Pak. Ya. Mungkin PHI Jemberang sama untuk membangun iklim riset dalam pelestarian lingkungan. Tentu saja itu beranjak dari asesmen, namanya asesmen isu lingkungan yang muncul dari dalam Jambi Merang itu sendiri. Misalnya inovasi Smart Trainer itu muncul karena kita tahu ada potensi celaka di dalam pekerjaan dan potensi pencemaran lingkungan yang akan berdampak pada masyarakat khususnya, misalkan berdampak pada air tanah yang akan berdampak negatif pada daerah desa Ring 1 perusahaan Jambi Merang. Sebenarnya inovasinya tidak hanya itu Mas Berni dan Sobat Hijau, ada banyak inovasi yang lain yang dapat mengurangi dampak lingkungan maupun masyarakat. Salah satu contohnya itu inovasi 7Fall yang bisa diaplikasikan pada sekolah-sekolah sekitar perusahaan, puskesmas terdekat, dalam mengurangi beban pencemar air dan efisien air. Karena terus terang, air sekarang menjadi isu karena semakin lama untuk air itu susah ya. Yang susah, yang daerah tertentu berlimpah. Kecuali karena banjir Mas Berni ya. Gitu Mas Berni. Iya, ini untuk inovasi 7Fall nih mungkin Sobat Hijau nggak kita bahas, tapi sebagai informasi itu pun juga mendapatkan aspek penilaian yang terbaik ya untuk PHI Jambi Merang. Baik, pertanyaan berikutnya nih. Tentu penilaian proper nih adalah yang selalu dinanti-nantikan nih dari Jobeto Mori dan juga dari PHI Jambi Merang. Apa sih arti proper untuk perusahaan Bapak? Ya pastinya proper itu suatu kebanggaan tersendiri ya, karena ini suatu prestasi bagaimana suatu perusahaan itu dapat menunjukkan kinerjanya terhadap bagaimana kepedulian terhadap lingkungan ataupun pemberdayaan terhadap masyarakat. Jadi bagi kami itu proper ini adalah bagian kunci dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, baik itu terkait dari efisiensi energi, reduksi emisi, kemudian efisiensi air, kemudian program ketanggap bencanaan, dan keanekaragaman hayati ataupun pemberdayaan masyarakat. Tentunya pencapaian proper ini tidak lepas dari dukungan penuh dari manajemen dan manajemen Jobeto Mori ya, untuk selalu menimbulkan ekosistem inovasi yang baik sehingga mendorong antusiasme terutama tim di lapangan untuk terus melakukan inovasi yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. Kalau untuk tim lapangan sendiri, adanya inovasi, perbaikan, ini tentu akan memperbaiki ataupun meningkatkan operasi di kilang, sehingga problemnya berkurang, tim operasi juga bisa lebih tenang gitu ya, selama menjalani periode on duty di sana. Nyaman Mas ya? Nyaman Pak, bisa nyambi dengan olahraga ataupun kegiatan rohani yang lain, seperti itu. Jadi bisa dibilang antusiasmenya kurang lebih seperti apa nih kalau di lapangan, Pak Ardi? Menyambut program proper ini. Ya, jadi setiap kali kita menjelang proper gitu ya, kita selalu melakukan brainstorming gitu ya. Kira-kira ide-ide apa gitu dari tim operasi produksi, dari tim
maintenance, kemudian dari tim Enviro, dan tim-tim yang lain, kira-kira apa yang bisa kita gunakan atau apa yang bisa kita usulkan untuk membuat kinerja kilang kita ini menjadi lebih baik, menjadi lebih lancar, menjadi lebih aman dalam mengoperasikan dan memproduksi gas dan kondensat yang merupakan produk utama dari kilang kami. Gitu. Jadi produknya terjaga, operasinya aman, selamat, operatornya happy. Itu kuncinya. Itu yang penting juga. Kalau dari Jambi Merang, gimana Pak Ari? Arti proper bagi kami satu, komitmen perusahaan. Komitmen untuk melampaui regulasi lingkungan. Berarti kita di atas regulasi lingkungan ya. Dan mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, Mas Berni dan Sobat Hijau. Serta meningkatkan komitmen stakeholder dalam upaya pengelolaan lingkungan melalui peran aktif masyarakat dalam mengurangi dampak negatif dari perusahaan terhadap lingkungan, Mas Berni dan Sobat Hijau. Terus, jika kita mendapatkan peringkat proper, apa sih yang kita ini dapatin? Kita menjadi benchmark. Jadi benchmark yang dapat mengukur kinerja berkelanjutan perusahaan yang akan berpengaruh positif terhadap perusahaan yang untuk berinvestasi sosial dan lingkungan yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, Mas Berni dan Sobat Hijau. Intinya yang penting ini ya, perusahaan tidak hanya fokus keuntungan perusahaan itu sendiri, tetapi kami harus memberikan dampak positif pada operasi kita, pada lingkungan sekitar dan masyarakat perusahaan. Antusiasme tim di lapangan tentu sangat tinggi terhadap proper, Mas Berni dan Sobat Hijau. Di mana dari pihak internal kami pun ikut serta dalam perubahan. Kalau dari itu sama, CIP, Continuous Improvement Program, sama, inovasi. Kita tidak hanya ikut inovasi level Pertamina, nasional bahkan internasional, Mas Berni. Salah satunya inovasi yang Smart Flash Tender ini sudah akan maju ke APQI, ke Pertamina di tahun ini. Dan sudah akan diproses ke paten, Mas Berni dan Sobat Hijau. Baik, luar biasa Pak Ari. Semoga lancar untuk proses CIP-nya dan juga cepat untuk proses hak patennya. Siap, Mas Berni. Baik nih, mungkin untuk bocorannya nih kepada Sobat Hijau sekalian nih. Boleh nggak diberitahu sedikit kira-kira ke depannya nih baik JOB Tomori dan PHE Jambi Merang sedang mempersiapkan inovasi apa lagi nih? Saya rasa nih sepertinya mungkin nggak akan berhenti di sini ya, pasti masih ada terus. Monggo Mas Berni, Rati dulu nih biasain tuh. Ini sebenarnya masih rahasia perusahaan ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita spill tipis-tipis saja lah ya. Spill tipis. Jadi tentunya banyak Pak. Jadi Mas Berni, jadi kita seperti tadi kita sampaikan bahwa inovasi ataupun perbaikan berkelanjutan itu akan selalu terus dan terus kita lakukan di segala aspek ya, baik itu efisiensi energi, efisiensi air, reduksi emisi, reduksi limbah B3 ataupun non B3 gitu kan. Jadi masing-masing aspek ini nanti akan memiliki program-program inovasi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya di sini. Tapi kalau mau spill tipis-tipis ya, karena saat ini kita tadi membahas EcoBrick ya, di mana kita menggunakan volume limbah padat non B3. Jadi ini masih seputar limbah padat non B3. Kita mungkin nanti akan mencoba untuk melakukan assessment atau studi gitu ya terkait bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah plastik gitu ya ataupun sampah anorganik sebagai bahan untuk penguat jalan atau paving. Tipis-tipis saja ini, itu aja. Kalau mau yang banyak nantilah setelah penilaian proper tahun 2023, kalau kita nanti diundang lagi di podcast, nanti kita share semuanya lah yang lebih menarik. Siap, kita nantikan ya janjinya nih. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kita ketemu lagi di podcast Keliling Bumi nih. Untuk Pak Ari, silakan gimana Pak? Tentu kita selalu melakukan inovasi, tidak akan berhenti lah. Karena inovasi itu merupakan budaya yang sudah mengakar di Jambi Merang, Mas Berni. Baik di semua bidang itu Mas Berni. Sumber daya alam ada, keanekaragaman hayati boleh juga, sisi inovasi sosial tentunya, dan detailnya alhamdulillah ya, nanti Kak infokan kalau kita dipanggil di podcast selanjutnya Mas Berni. Bukan menunggu di ini ya, di kantor
Wapres. Wapres. Boleh lah Mas Beni itu boleh. Target Insya Allah itu ya. target itu. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan Mas Beni Kalau tahun ini ya. dipanggil di kantor Wapres. Iya tahun ini ya. Tahun ini, Pak. Tahun ini. Terima kasih banyak kepada Pak Ardi dan Pak Ari untuk sharing-sharingnya. Semoga sukses terus dan tidak berhenti melakukan eko-inovasi. Amin. Salam buat Amin Mas seluruh tim Beni. juga. Sobat Hijau, hari ini kita sudah mendengarkan 2 program eko-inovasi pelestarian lingkungan yang luar biasa dari PHE Jambi Merang dan dari JOB Tomori. Semoga program ini dapat berlangsung dengan baik, serta harapannya bagi pelaku industri, semoga informasi ini dapat berguna, serta mungkin dapat diimplementasikan atau direplikasi, serta dapat memberikan inspirasi untuk terus berinovasi. Bagi Sobat Hijau yang ingin melihat inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh para champion, kami telah melakukan kompilasi inovasi tersebut dalam bentuk buku yang juga dapat diunduh melalui website Ditjen PPKL di ppkl.menlhk.go.id dan juga di website Proper di proper.menlhk.go.id. Bagi Sobat Hijau yang memiliki saran mengenai topik atau tema menarik yang ingin dibawakan dalam podcast Keliling Bumi berikutnya, atau mungkin ada usulan tentang tempat-tempat yang perlu dikunjungi, mohon bisa menuliskan di kolom komentar di bawah. Serta kami juga mengajak segenap Sobat Hijau yang belum subscribe, yuk mari kita subscribe channel ini biar rame, jangan lupa like dan share juga sebanyak-banyaknya. Demikianlah podcast Keliling Bumi edisi kali ini. Saya Bernie Piet dan segenap tim produksi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Sobat Hijau yang sudah menyaksikan dan mendukung program ini. Sampai jumpa dan Salam lestari. Follow sosial media Ditjen PPKL dan jangan lupa dengerin episode selanjutnya di YouTube channel dan Spotify Ditjen PPKL ya. Sampai jumpa sobat.